Terima kasih Pak Mawas. Oke. Oke, jadi ini teman-teman silakan dilihat ini datanya. Nah, ini data dari bukan dari IDX, lupa saya. Nah, silakan Bapak-bapak perhatikan. Dari tahun 2015 sampai 2020, bid ask spread kita itu di atas 3. Nah, sekarang bid ask spread kita itu cuma 1,82. Dan perhatikan turnover. Turnover sebelum-sebelumnya itu nggak ada yang di bawah. Sorry, nggak ada yang di atas 0,3. Sekarang itu udah 0,3. Nah, bahkan kalau di breakdown dari Januari turnover meningkat gitu ya. Nah, bid ask spread makin lama makin turun. Makin lama makin turun, turnover makin naik panjang tahun ini. Oke lah, masih naik turun lah, tetapi pada intinya menaik turnover, bid ask spread jelas menurun. Apa artinya benda ini? Artinya adalah para investor di bursa efek kita itu sekarang memegang saham itu udah nggak lama lagi. Kalau zaman dulu di 3,99% atau paling di 3%-an baru TP. Kasarnya kayak gitu, baru close position. Di sekarang ini di 2021 1,82 udah close position. Bahkan kalau kita breakdown ke per bulan, Januari 2,13, 202, terus makin lama makin turun, makin turun, makin turun. Bahkan di data Agustus yang saya dapatkan kemarin, yang sayangnya saya nggak bisa buka sekarang, itu di 1,58 sekarang. Makin turun. Artinya apa? Scalper makin banyak. Oke ya, ini saya beritahu. Sebentar, sebentar. Oke, pengamennya udah saya amankan. Ganggu aja. Enggak diamankan dengan baik-baik kok, dengan baik-baik. Oke. Nah, lanjut. Kenapa bid ask spread ini bisa bisa seperti ini, bisa makin lama makin rendah? Iya benar, scalper. Scalper itu sekarang lagi tren. Tren banget scalper. Kelihatan loh itu. Makin lama makin rendah. Orang untung tipis ambil, untung tipis ambil, untung tipis ambil. Apakah ini sesuatu yang bagus? Sesuatu yang jelek? Kenapa saya bilang jelek? Karena ini yang membuat indeks susah kemana-mana. Baru naik dikit diguyur, baru naik dikit diguyur, kayak gitu kan. Nah, tetapi ingat yang di grupnya saya bilang, di grup saya bilang, this is not time for scalping. Hati-hati deh scalper, kehilangan barang lu. Kehilangan barang scalper, saya bilang. Kenapa? Kenapa saya bilang ini bukan time yang bagus kalau untuk scalping? Simple. Market maker itu nggak goblok. Market maker nggak goblok. Bandar itu nggak goblok. Orang pintar semua itu. Bahkan salah satu yang terbaik di bidangnya gitu. Nah, sekarang saya jadi teman-teman nih. Saya tanya nih jadi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman jangan komposit deh, komposit nggak bisa di tradingin. Indika energi nih misalnya, Indi. Teman-teman perhatikan nih Indi, dari kenaikannya di 1320 sampai terus ke atas sekarang sampai 2000-an. Perhatikan retracement-nya. Cuma 23,6. Yang kenaikan ini retracement-nya 23,6, 38 aja nggak dikasih. Yang kenaikan ini 23,6 aja nggak dikasih. Kalau saya jadi BD-nya, kalau saya jadi makernya si Indika Energi ini atau BD-nya saham apapun lah, saya kasih pelajaran. Saya kasih pelajaran si scalper. Gantian dong, gantian lu kemarin copet gua, sekarang gantian lu yang gua copet.
How? Pertanyaannya bagaimana caranya copet para scalper? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu open mic. Silakan. Diterbangin, Pak. Ya, Harganya, silakan. Pak. Apa? Harganya diterbangin, Pak. Iya, ada lagi yang lain? Habis Copet terbang scalper atau diturunkan copet beberapa BD, Pak? detik, lalu diterbangkan lagi. Tepat. Ada yang lain? Ya harganya dinaikin terus, Pak. Nah, benar. Harga naik terus, yang di bawah ketakutan mau beli, ya udah, ntar di atas FOMO dijualan. Iya. Iya, kalau saya jadi makernya itu yang saya buat. Kalau bahasa bebasnya, mohon maaf kalau saya ngomong kasar gitu ya. Anjing kali ini scalper gue terus yang digebukin, gantian gue yang gebukin lu. Gimana cara gebukin ya? Dropin harga kayak gini, tapi jangan kasih retrace. Para scalper tuh nunggunya di mana sih? 23,6. Sorry, 38,2 biasanya Fibo 38,2 atau Fibo 2, Fibo turunin dikit. Misal kayak gini nih bener nih, turun dari 2180 ke 2150, 2140. Scalper udah kena TS. TS-nya kan biasanya 3 tick dari puncak ya, 3 tick ke 2 tick dari puncak udah terkena TS. 2180 high, 2160 kena dibuang. 2150 paling telat mereka buang. Mereka akan nunggu lagi di bawah. Tapi habis itu harga dikerek lagi ke atas ke 2180. Yang memaksa mereka yang udah buang di 2160 mereka beli lagi di 2180 atau mereka enggaknya beli lagi di 2160. Artinya kan kena copetin tuh si scalper. Apalagi kalau yang jualnya di bawah sini, yang di 2120 jual, besok dikerek naik ke atas, akhirnya HK di atas. Nah, strategi market maker yang seperti sekarang ini, mungkin market makernya yang ikut kelas khusus saya kali ya kemarin ya. Soalnya di kelas khusus saya kemarin saya bilang kayak gitu. Ini kok BD-nya goblok banget sih, kalau gue jadi BD-nya gue kerek nih. Gue lewatin batas ini nih. Gue nggak kasih retracement di bawah 1,6%. Gue kerek, biar aja tuh scalper-scalper kadang ke atas biar hilang barang. Otomatis modal gue ngerek harga ngerek barang, ngerek harga barang jadi nol. Kecil pokoknya minim lah, gue nggak perlu kerek barang. Orang-orang yang udah hilang barang FOMO, mereka lagi yang kerek lagi, mereka lagi yang HK, yang membuat harga semakin naik. Ini strategi yang dipakai market maker sekarang. Nah, maka dari itu sekarang saya sarankan teman-teman, kan kemarin saya bilang di grup, this is not a good time for swing. Lihat deh, lihat BMRI ada dikasih retrace. BBRI. Nah, BBRI aja nih, bisa lah dikasih retrace. Oh enggak sih, cuma dua tick. Nggak dikasih, 2 tick nggak dikasih. DBCA. Sampai sekarang belum, dari ini kan pas rebalancing akhir bulan. Nah, nggak ada dikasih retrace. Hampir semua saham nggak ada dikasih retrace. Adikarya. Saham-saham yang lagi naik ya, nggak ada dikasih retrace. PTPP. Nah, PTPP aja nih dikasih. Paham? Ini teman-teman scalper banyak yang mampus kok kayak gini. Jual bawah hak atas. Karena kalau nggak hilang barang. Nah, di saat inilah adalah saat yang terbaik untuk teman-teman
buy and hold. Karena returnnya bisa lebih besar daripada teman-teman keluar masuk. Jangan lupa fee itu gede loh. Fee beli dan jual gabungin satu 0,4% kan. Paling kecil itu 0,4%. Nah, ada yang bahkan sampai ngasih 0,6%. Kalau teman-teman lakukan kayak gini terus scalping di saat market kayak gini, di tren yang lagi kuat kayak gini, yang ada teman-teman boncos. Serius, teman-teman boncos. Kalau keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Apalagi di saham batubara kan tadi lihat aja tuh saham-saham batubara gila. Disangka kita mau turun, padahal cuma turun 2 tick, habis itu dikerek lagi ke atas. Tak dikasih retrace, tidak dikasih retrace. Paham ya? Jadi saya minta teman-teman paham. Besok lusa itu ada potensi koreksi di properti dan konstruksi di tanggal 6 lebih tepatnya. Bisa jadi lebih cepat satu sesi, bisa jadi besok sesi kedua di properti dan konstruksi. Kenapa ada new moon? Dan indeks besok atau paling lambat lusa juga ada potensi koreksi. Lusa, lebih tepatnya lusa ada potensi koreksi. Kenapa? Karena ada tadi kan, ada new moon dan ada nggak muncul bearish nih, bearish butterfly tadi ya, bearish butterfly tadi. Nah, dan saya bilang tadi, kalaupun mereka berdua ini koreksi, jangan takut karena itu adalah kesempatan kita untuk beli. Itu adalah kesempatan yang bagus untuk beli. Bahkan indeks sampai 6170 pun itu adalah sesuatu yang bagus. Nah, sekarang tinggal kita lihat aja nih nanti malam Dow Jones gimana. Kalau Dow Jones positif bisa jadi indeks kan 6386, bahkan bisa jadi tembusin ke atas, cancel ini butterfly pattern-nya. Cancel dia punya hidden bearish divergent-nya. Jadi udah saya beritahu kan masalah hidden bearish di time frame 1 jamnya ada potensi koreksi untuk indeks dengan target koreksi sampai 62. Oke. Kesimpulan ketiga, coal masih jauh, komoditi masih jauh. CPO, coal, metal mining saya no comment dulu ya. Metal mining masih belum jelas arahnya, tetapi hampir semua komoditi masih jauh, terutama energi dan dan ketika ada koreksi masuklah di sektor ini. Kertas gimana, Pak? Nah itu sektornya sektornya LPPF, sektornya MNCN. Apa itu cyclic atau non cyclic ya? Saya lupa saya sektor baru. Yang bisa bantu? Nggak ada ya. Pokoknya itulah sektornya retail trade. Oh zaman dulu tuh retail trade, perdagangan retail. Itu yang cakep-cakep, chartnya rata-rata cakep-cakep baru mulai. Paling paling cakep tadi ini ACE. Itu cyclical, Pak. ACE ini cakep banget tadi. Waduh saya bilang. Ya gitu. Pas premium tadi ada saya suruh buy ACE 1280. Targetnya bisa ke sini ke 1370. Kalau Tuhan memberkati nasib baik bisa ke 1520. ACE. Terus saham andalan saya LPPF. Aku di Menaria ada penguatan balik lagi ke biru ini yang kemarin dijebolnya balik lagi. Cakep. Ini kalau nasib baik bisa ke 3000 3300-an PPF. Terus tadi ada lagi si Ramayana Lestari Sentosa. Ralph, breakout ya. Nih. Breakout dari Papa Handle. 2 kertas, Pak. Keras baik-baik aja Pak, sehat Pak. Bapak bisa telepon Keras, tanya Keras baik-baik Keras. Sabar ya Pak. Oke, sabar Pak. Satu-satu. Oke, lanjut. Nah,
Ramayana Lestari Santosa ini juga bagus nih, kelihatan breakout, insya Allah kemungkinan naik ke atas. Jadi saya ngelihat dari macam-macam yang besar nih, termasuklah si MNCN, termasuklah MNCN dan kawan-kawan juga ada penguatan-penguatan dan harganya masih di bawah. Jadi teman-teman, ketika nanti indeks koreksi, yang teman-teman perhatikan ini sektor ini, retail trade yang masih di bawah ini. Nah, ketika koreksi sehat gitu ya, itu teman-teman nggak usah panik. Ketika ada pantulan di mana, masuk lagi batu bara. Kenapa? Karena kita udah tahu batu bara selama masih harganya di atas 150, di atas $150 aja harga batu bara itu saham-sahamnya masih masuk akal untuk di 4.500. Kenapa? Indi 4.500, Adaro di 35.000. Kenapa? Adaro ITMG 35.000. Kenapa? Karena di 2018 harga batubara segitu, harga sahamnya mereka ini batubara di harga segitu. Korelasi goblok-goblokan. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Sebelumnya saya lihat ini dulu, ada DJI. Ada yang bilang DJI Abar panik ya. Mari kita lihat DJI. DJI minus 1,22%. Kenapa harus panik? Batas paniknya Dow Jones itu di angka 5%. Kalau batas paniknya bursa kita itu di angka 3%. Ya, 2,7 boleh lah. 2,7, 2,8% minusnya indeks kita, itu baru panik. Kalau cuma 1% ini masih sehat. Lagian baru open, ntar juga bisa jadi naik lagi. Kita lihat ya. Oh, nih Dow Jones nih kenapa merah nih? Regular bearish divergence. Bearish divergence targetnya di mana? Sampai sini. 33.850. Nah, kalau Dow Jones sampai 33.000, lebih rendah daripada 33.700, anggap harga turun sampai 33.700. Yang terbentuk malah nanti adalah hidden bullish divergence. Sampai sini 33.700, naik lagi Dow Jones. Tambah lagi di sini ada supply Ada demand. Demand area Dow Jones. Nggak usah panik, kecuali kalau yang warna biru ini dijebol Dow Jones. Nah, itu boleh teman-teman waspada. Boleh waspada. Tapi kalau sekarang yang warna biru ini belum jebol, santai aja. Kita tahu kok dia turun itu pun juga akan terbentuk bullish divergence. Akan naik lagi. Bolak-balik pun paling sini-sini aja. Itu worry lah. Ditambah lagi bursa kita tuh udah kayak nggak ada hubungan sama Dow Jones. Korelasinya udah makin kecil. Sayangnya belum ada mahasiswa yang meneliti. Silakan teman-teman mahasiswa kalau ada yang meneliti, lakukan penelitian. Dan kalau besok indeks kita indeks kita merah, terus emiten call itu dibanting di awal, orang pada takut TP atau apa segala macam. Dan teman-teman pagi-pagi ngelihat ini masih kuat nih, harga batubara masih kuat nih, HK aja. Kalau hari ini batubara hijau, nanti pagi pun masih hijau, indeks kita merah, harga saham batubara merah, HK. Buy on weakness. Paham ya? Nah. Oke, saya pikir itu aja untuk seksi tanya jawabnya. Saya lebih memilih untuk tidak membahas saham ya, tapi saya memilih membahas pertanyaan yang menyangkut ilmu. Kenapa? Kalau ada yang nanya kayak tadi, Pak, Trust gimana, Pak SMBR gimana, Pak SMBR gimana, INTP gimana, Pak FSGA gimana, di ILD gimana, nyebutin nama saham aja sampai nanti subuh, Pak. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Pak Gito, Pak Gito, silakan Pak Gito. Pak Gito, silakan. Beda. Oke, Pak Andre, Ya. silakan Pak. Halo, Pak. Selamat malam. Pak Gito ya. Oke, silakan Pak Gito dulu deh, Iya, Pak. Pak. Silakan Pak. Pak. Kalau Pak. ini Pak, kalau konstruksi itu masuknya baiknya kapan ya Pak? Nunggu koreksi dulu atau gimana Pak? Sebutkan sahamnya Pak. Waskita sama Adi Pak. Oke. Kalau Adi tadi udah jelas Pak ya. Iya. Adi tadi ini ada potensi, udah confirm malah, bukan potensi lagi. Hidden bearish divergence dengan target koreksi sampai sini Pak. 1050, 1040, 1050 itu targetnya di situ Pak.
Dan kebetulan juga di harga 1040 ini resist dia sebelumnya nih. Nah, jadi kalau Aldi koreksi sampai 1040, 1050, ambil Pak. Ambil. Catat ya, Aldi 1040, 1050 boleh ambil. Siap, Pak. Divergennya udah selesai, divergennya udah selesai, mantul nih. Support yang biru ini sekalian juga support yang sebelumnya ini. Pak Adi kalau ambil di 1040, 1050 cut loss-nya di mana? Dia nggak boleh turun di bawah dan bikin lower low. Lower low-nya itu di 1020. Jadi kalau dia turun sampai di bawah 1030, cut loss saja. Berarti resiko 20 poin. 30 poin lah. Resiko 30 poin. Risk-nya. Reward-nya reward-nya ke sini nih. 1120. Berarti kalau ambil 150 reward 70. 20 banding 70, 1 banding 3,5. Saya ambil. Boleh diterapkan untuk adikarya ini. Nah, memang ada potensi koreksi sih. Mungkin sekitar, kalau nggak besok lusa ini koreksi adikarya. Terus satu lagi waskita ya. Waskita ini untuk trading aja, jangan disimpan. Kalau waskita paling lama berapa hari ya Pak atau berapa minggu Pak? Kalau waskita jangan sampai di camdate dividen ya Pak. Saya lihat dulu ya camdate dividennya waskita itu tanggal berapa ya. Kalau kejebak di tanggal camdate-nya meninggal loh ini. Bakal rugi banyak kita. RI, Pak. Iya, camdate RW. Ada yang tahu tanggal berapa? Ini dia, RI-nya. Oh, nggak ada di Stockbit. 26 November. 26 November. RI camdate. Camdet, Pak. Oke, kalau camdate-nya 26 November berarti jangan dipegang sampai 26 November. Keras. Itu aja jawabannya, Pak. Nah, oke. Oke, itu aja sih Pak Gito. Jadi kalau mengenai saran saya kalau untuk kontraksi, kita wait and see lah. Biarkan ada koreksi dulu. Lagian dia nggak ada sentimen yang sekuat call gitu kan. Kalau call kan orang bisa hitung-hitungan. Kak. Wah, laba perusahaan sekian nih, laba perusahaan sekian dari harga call aja. Kalau ini kan kita nggak bisa tahu. Oh, ini bandar-bandaran nih. Alhamdulillahnya dia masih ngikut tuh sama si Moonpes. Udah, biarin aja. Bisa jadi si waskita ini kalau masuk Pak, kalau mau masuk tungguin di sini. 925. Waskita tungguin di situ. 925, 920. Dan tunggu konfirmasi pantulan. Konfirmasi pantulan adalah candle hijau di time frame kecil. Tadi 15 menit, bisa di 10 menit. Area-area sinilah 920, 915 sampai 925. Kalau mau benar-benar akurat ya 920. Itu area retrace-nya si waskita dan seharusnya itu bertepatan sama Fibo tuh. Harusnya bertepatan sama Fibo. Nah, beneran 0,382 pas di situ. 912 berarti 915 Pak. 915 920. Di area ini kalau mau masuk waskita. Atau kalau dia break new high, kalau dia break 995 nya 1000 dimakan, masuk, jadikan 995 sebagai batas cut loss. Simple kok. Kenapa kalau 1000 dimakan 4 juta malah suruh masuk? Jelas dong. Ini patternnya apa nih? Yang menikah tuh. Ngeri tuh. Ngeri. Pilihannya cuma dua aja. Kalau beneran dia koreksi, tunggu di 915, 920. Kalau dia mau naik, jebol 1000, hajar. Dengan catatan jangan sampai ntar kalau misalnya ternyata loss, kita kan nggak tahu nih Bapak Ibu ada yang telat masuk atau apa segala macam, telat lihat, terus nggak mau cut loss, terus dipegang terus sampai come dead right issue, rugi banyak serius, rugi banyak, bakalan rugi banyak banget. Saya ada warning ya. Tuh. Oke, lanjut.
Hendra Axion. Kalau friend itu friend sampai 60 loh, Pak. Kalau cara teknikal, Pak, ya belum tentu kejadian. Cara teknikal, Pak. Makanya kemarin itu friend itu saya wanti-wanti jual waktu jebol sini. Targetnya secara teknikal di sini, Pak, dan ini bertepatan sama demand area-nya, bertepatan sama fresh demand area. Ini fresh demand area-nya. Kalau mau dibikin mulus kayak gini, di harga 60. Nah, potensi penurunan dia dari selama ini, potensi pantulan pertama tuh nanti di sini. Di harga 9695 lah. Apa ini? Head and shoulder. Head shoulder sudah terkonfirmasi. Head and shoulder sudah terkonfirmasi breakout. Ini konfirmasinya. Apa breakout, breakdown? Breakdown, retest, resist, apa support sekarang jadi resist, nggak kuat, turun lagi ke bawah. Ya, yang nggak mau cut loss, yang masih beranggapan ntar juga naik lagi. Nah, terserah sih ya, terserah, ingetin aja. Oke, lanjut. Itu Pak, maksa sampai sini Pak. Kalau maksa sampai 58. Max-nya nih 58. Max. Kemungkinan pantulan pertama kecil kemungkinannya itu di sini. Berapa nih? 95, 96 lah. Yang besar kemungkinan pantulannya di sini fresh demand area, di sini fresh demand area di 83. 105 ke 83 itu 20%. Cuma ngingetin aja. Ngingetin aja. Gak ada yang nyuruh cut loss banget. Oke ya. CSIS saya nggak mau bahas lagi dah. Ntar nggak jalan-jalan bareng. Padahal bandarnya udah penuh di lalu. Ah, boleh lihat catnya. Catnya CSIS, oke bentar. Nah, untuk masalah new moon, berapa persen chance untuk reversal? Saya nggak bilang new moon itu untuk reversal ya. Nggak, saya nggak bilang new moon itu akan menyebabkan IHSG reversal. Nggak. Yang saya bilang adalah new moon itu berpotensi untuk membentuk swing. Berpotensi untuk membentuk swing. Entah itu swing high pun swing low. Bukan reversal trend ya. Bukan. Swing tuh kayak gini doang nih swing. Ke puncak, koreksi dulu. Tapi naik lagi. Kenapa? Karena trennya masih sideways. Nah, ini trennya tuh barusan mulai uptrend. Indeks itu barusan mulai uptrend. Kalau besok dia naik terus koreksi lagi, turun sampai 62, sorry. Turun sampai 62, ini low-nya berapa nih? 6234. Turun sampai 6235 pun masih dianggap uptrend. Asalkan dia nggak membentuk lower low, asalkan indeks nggak turun sampai di bawah 6195 ini, masih dibilang uptrend. Nah, jadi saya nggak bilang indeks akan pasal tren. Yang saya bilang adalah potensi swing. 2 hari depan naik ke atas, habis itu koreksi sampai sini, nutup gapnya, terus naik lagi. That's what I said. Paham ya? Chance-nya berapa? Udah di backtest di mana-mana. Ketika terjadi new moon atau full moon dan bertepatan sama declination, nah benda apa lagi tuh? Belajarlah ntar. Berapa persen Pak Lazuardi Faris ada nggak ya? Pak Lazuardi Faris? Saya pakai punya Pak Lazuardi Faris nih. Saya aja nggak nyangka beliau tuh serajin itu. Gimana Pak? Pak Lazuardi kemarin berapa persen Pak kalau new moon ketemu declination? Bakal ada kenaikan kencang dan itu biasanya terjadi di banking Pak. Dan kalau di kita? Kalau apa Pak? Kalau di kita berapa persen potensinya? Bisa untuk turun atau kenaikan Pak? Untuk membentuk swing. Untuk membentuk swing itu bisa seminggu Pak, dari bulan. Kalau bulan itu bisa seminggu dari full-nya ke new moon Pak. Itu properti jalan. Iya, dan itu selalu persentasenya di atas 86% kan Pak. Setiap kali new moon, full moon pasti. Iya.
Betul, pun dengan indeks sesuai dengan 2020 semua terjadi. Nah, ini hasilnya Pak Lazuardi Faris. Ini bukan saya yang bikin, ini Pak Lazuardi Faris yang bikin. Ini nggak saya ajarin loh, saya cuma ngasih insight aja. Pak, lihat data ini, Pak, lihat data ini. Dan dia bilang kayak gini, oke, persentasenya di atas 86% dari backtest. Untuk full moon bertepatan sama retrograde dan bertepatan sama declination. Apa benda itu? Silakan belajar financial astrology. Kita nggak bahas sekarang. Pak, saya belum punya saham call, bagus masuk India apa Harum? Harum lah jelas. Kenapa Harum? Resiko lebih kecil. Kita udah tahu batas cut loss-nya di mana. Kalau Indi kita belum tahu, belum ada base apa segala macam. Harum. Ternyata nggak mantul di orange. Kita tungguin sampai di pink nih. 79. Secara teknikal, BHIT sama MNCN. Iya, BHIT bisa dibilang masih konsolidasi. Kalau MNCN, start bullish. Baru start bullish today. Era bisa ikut retail. Tadi era barusan break di time frame kecilnya. Dan di time frame kecilnya ini barusan mencoba break, tapi ya masih gagal sih sayangnya kayak gitu ya. Untuk era, iya. Malam Dan era ini saya lupa PTS-nya. Pak mau lihat catnya LPCK boleh Pak? Oke, LPCK. Nih. Apa yang mau dilihat? Arahnya masih 1150 ya Pak. Kemarin di channel premium saya bilang LPCK buy ya di range 945 965, stop loss 920, TP1 1125, TP2 1320. TP1 udah kena kan? Udah kena tuh 1125-nya? Lebih malah. Belum. Tadi high-nya 1035. Iya, 1035. Ini TP1-nya berapa, Bu? 1125. Belum ya. Sorry, belum ya. Sorry, saya Ya, salah lihat, belum. maaf. Ya, itu Makasih dia, ya Bu. Pak Juta. Berarti potensinya masih 1125, Bu, TP1-nya. Ya, makasih Pak Juta. Iya. Nah, kenapa saya bilang TP1 di sini? Kenapa? Karena memang dia trennya masih naik. Tapi apakah dia berpotensi koreksi? Bisa jadi berpotensi koreksi. Kenapa LPCK untuk swing kita? Dan ini barusan break loh ini. Si LPCK dari resist dia yang sebelumnya ini, yang garis biru. Semoga beneran diantar ke sini 1125. Maaf Pak Juta, Oke. Ya. mau tanya tentang rotasi sektoral itu biasanya kan kalau dari ilmu-ilmu yang biasanya diceritakan orang-orang itu, maaf, itu kan ada rotasi pertama kalau mau diangkat banking dulu, setelah finance ke sektor yang lain. Tapi saya perhatikan beberapa hari ini kok semuanya langsung diangkat bersamaan gitu. Itu apakah pertanda strong bullish atau ada insight yang lain? Makasih. Oke, jadi begini Pak. Biasanya kan rotasi sektoral tuh kita tahu tuh banking. Habis banking itu properti, habis properti basic industry, miscellaneous industry. Nah, ditutup terakhir itu sama si komoditi, metal mining apa segala macam, termasuk batu bara dan kawan-kawannya ini. Nah, tapi sekarang yang terjadi itu adalah call duluan gitu, mining ini duluan gitu. Dan sekarang baru masuk sektor kedua banking ya, baru banking nyusul nih, sekarang banking nyusul gitu. Properti baru start nyusul. Jadi banking sama properti barengan nih gitu. Enggak juga Pak. Kalau Bapak bilang dia angkat barengan semua, enggak Pak. Itu sektor tax, itulah dia. Itu lagi dibanting Pak. Terus Bapak perhatikan sektor basic
Ini nggak bilang barengan sih Pak, nggak tetap jalan, cuma memang sekarang matanya untuk si eksepsional, pengecualian. Karena seharusnya banking dulu, dan sekarang banking sudah. Ini jusnya Banking udah cemana jalan. nih? Nah, kalau kayak Arto ini bagaimana Pak JB? Arto kan banking. Wah, ini saya sampai nggak enak nih gambarin itu. Nih, Arto merah, bank. Bank merah. Uh, BGTG bagus nggak tadi ya? BGTG biasa aja. Yang bagus itu si BABP. Pas di demand area mantul. Tadi saya suruh buy nih. Teman-teman premium saya rekom buy. Merah. Jadi, saya kan udah ajarin berkali-kali baik di grup, di kelas intermediate maupun dimanapun. Saya bilang pertama kali yang dilihat dari saham itu adalah market structure-nya. Lihat ini struktur marketnya di mana. Sekarang saya tanya Arto deh. Arto market structure-nya di mana? Jadi Arto ini dari 1000-an. Oke lah 2000-an lah. Dari 2000-an. Sekarang udah 18.000. Udah kurang tinggi apa? Akumulasi pace. Ini kan mata fase akumulasi, reakumulasi, public participation, reaccumulation, re-markup, re-public participation, distribusi. Ketika fase distribusi udah selesai, mungkin anggaplah 2-3 bulan lagi. Yang selanjutnya adalah fase panik. Habis itu diangkat dikit, redistribution. Habis itu ke bawah lagi. Sampai di demand area nanti baru dimulai lagi. Market itu seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Market itu seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Udah wis. Belusuk investing. Tidak peduli fundamental. Bullshit. Itu kan cuma rotasi sektor doang. Rotasi doang. Sekarang seperti ini. INKP. Saya kasih weekly chart dah. Nih, INKP saya udah bikin head and shoulder di atas. Pada waktu kejadian. Hati-hati INKP head and shouldernya sampai target di 79 beneran sampai target. Saya ini nggak nyangka. Nah, oke balik ya. Fase akumulasi. Saya pakai beras aja lah biar enak. Akumulasi. Markup. Distribution. Markdown. Redistribution. Markdown. Reaccumulation. Markup. Distribusi. Markdown. Sekarang ada fase akumulasi lagi nggak? Iya. Di mana target berikutnya INKP? Balik lagi dia ke fase sebelumnya ke atas lagi. Karena terberita apa nggak tahu ya. Pasti tiba-tiba INKP nanti di 15.000, 18.000 aja. Nggak tahu apa beritanya itu amat. Dia kan bisa jadi kayak 2018 di 20.000. Kenapa? Karena market itu seperti kaset rusak yang berulang-ulang diputar gitu-gitu aja. Ini. No, jebrot ke atas, bawah, jebrot ke atas, ke bawah. Ini sekarang nanti jebrot lagi, jangan kaget. Jangan kaget. Karena memang seperti itulah saham diciptakan, seperti itulah bursa diciptakan. Nah, teman-teman yang kena makan FOMO, ya meninggal. Oh, sekarang zamannya cash cost, zamannya busuk investing, nggak guna, fundamental apa segala macam. Mamam. Mamam. Oke, paham? Tolong jangan termakan berita. Kalau teman-teman punya ilmunya yang saya ajarin selama ini, teman-teman udah tahu kok ngapain di bursa. Itu. Sip. Dit, suruh matikan orang tuh, Dit. Kasih, Dit. Oh, tapi parah.
Mungkin penting nggak ya? Oke, lanjut. Paham di sini? Apakah ada time frame pergantiannya? Ada, Pak. Transaksi sektoral itu ada time frame-nya. Time frame-nya tapi bukan berdasarkan waktu, Pak, tetapi berdasarkan supply atau demand areanya. Contoh, contoh kayak gini. Misal si Adikarya tadi ini kan Adikarya udah kelihatan nih mau koreksi, bertepatan pula dekat sama supply area nih. Misalnya dia koreksi di sini, dia turun. Was kita juga misalnya bertepatan lah di mana area apa supply area turun juga. Nah, yang lain lah PT Wika saya nggak tahu lah ya. Anggap misalnya kayak gitu. Off lah nih sektor konstruksi ini off. Harus ada sektor lain dong yang bergerak, pasti ada kan. Bursa itu kan setiap hari pasti ada yang bergerak jual beli. Nah, Kecuali gold, Pak. di saat itu di saat itu yang lain tuh naik. Kecuali apa nikel? Gold, Pak. Batu Apa? bara. Nah, batu bara itu kan masih belum ada supply area, udah break all time high kan batu baranya. Jadi harga sahamnya nyusul gitu. Jadi udah Ya wajar dong kalau kenaikan sekarang gitu, dan wajar kalau belum ada istirahatnya karena belum ada alasan mereka untuk istirahat, nggak ada alasannya. Pak, kenapa ya pasar saham itu bisa berulang seperti itu padahal kan pemainnya dari tahun ke tahun nggak sama. Pemainnya dari tahun ke tahun sama, Bu, supirnya sama, Bu, serius. Supir-supir saham itu dari saya kenal di tahun-tahun 2000 awal lah sampai sekarang orangnya masih hidup, masih megang saham yang sama, serius. Kalau nggak percaya pergi aja lah gitu, kenalan gitu, BDA, BDB, masih megang saham yang sama, masih orangnya masih sama. Dan lucunya lagi retailnya itu masih sama goblok ya. Retail zaman dulu sama retail zaman sekarang masih sama goblok. Ya saya sih berharap sih makin banyak orang bodoh masuk bursa sih gitu, minimal ya. Ya saya nggak bisa pungkiri kan saya buka kelas walaupun untuk donasi tetap kan ada yang masuk ke saya, lumayan lah untuk beli cilok. Pak, gimana dengan saham-saham yang sering naik terus kayak MDKA gitu, Pak? MDKA nggak naik-naik terus, Bu. Nggak naik-naik terus. Bahkan MDKA ini udah nyampe nih targetnya nih. Udah nyampe targetnya 2830. Bisa jadi dia koreksi. Paham ya, Bu? Dan Pak, secara Kalau bulanan, Pak. Kalau naik, Ibu lihat saham pakai bulanan, Bu. Enggak juga, Bu. Secara bulanan ada koreksi juga. Oh, ada kandel merah, ada tuh. Enggak ada cerita saham naik terus, enggak ada. Yang ada tuh saham naik terus, Bu. Kalau saham naik terus enggak ada koreksi, sekali koreksi sakit. No, saya kasih. Oh, naik terus, lihat hijau semua. Cari koreksi, mampus lah, nggak usah keluar. Paham? Assalamualaikum Pak koreksi Juta. sehat atau milih yang kayak gini? Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Oke, tadi dijelasin sama jenengan kalau konstruksi akan retrace. Apakah salah satunya Wika nggih? Biasanya nih Pak, biasanya mereka ini mainnya bareng, manggungnya bareng. Tuh, Wika tuh udah kena resist Pak. Tuh, udah resist kan, garis biru. Ini bukan saya ngada-ngada bikinnya ini Pak. Jadi udah jauh-jauh hari Pak. Nah, resist. Jadi kalau dia 1350 terus dia koreksi, anggaplah koreksi sampai 1280 pun itu masih koreksi sehat. Siap. Apakah Wika? Ya bisa jadi Wika mau koreksi. Tetapi koreksi sehat. Jangan takut. Yang terjadi di Wika sekarang adalah percepatan tren. Percepatan tren itu seperti ini ya teman-teman ya. Nih. Sebelumnya trennya miring sekitar 30 derajat, sekarang naik ke 45 derajat. Jadi ketika dia turun sampai sini nih, anggap 1270, 1280, baik. Dua lagi di atas. Ini yang kejadian sama Vegas. Ayo, siapa yang kemarin nggak percaya sama saya? Terima kasih Pak Juta. Jumpa 1000. Saya nggak percaya, tapi
kejadian ternyata. Nah, saya bilang ini percepatan tren ini Pegas. Percepatan tren saya aja nggak nyangka, buset dah saya bilang percepatan tren. Jadi Pegas ini percepatan trennya udah 3 kali. Ini sekali, yang hijau lewat. Terus yang biru, saya bikin yang biru pun juga lewat. Sekarang yang hitam hampir lewat. Nah, kalau yang hitam ini lewat juga, kalau lewat juga nih yang hitam, itu artinya dia mau koreksi. Paham ya? Pegas ini lebih baik dia nggak usah lewat hitam. Biarkan dia koreksi. Karena kalau dia lewat, dia ini dropnya jauh. Dropnya jauh. Ini hukumnya Genfan hukumnya pakai Genfan. Kalau teman-teman pernah belajar tahu Genfan, jadi kayak gini lah. Nah, dia sekarang udah naik ke sini nih. Misal dia turun jauh ke 45 derajatnya lagi. Semoga aja nggak jebol hitamnya. Semoga aja besok Pegas koreksi. Turun untuk naik lebih jauh. For greater good. Oke, paham ya? Nah, kalau untuk all time high Bu Nanda, itu tadi awal banget Ibu berarti telat masuk. Saya udah sampai ini. Udah jauh-jauh hari nih Pak Niko bikin nih Bu. Dari bulan Desember 2020 Pak Niko bikin. Kita prediksi breakout all time high di September 2021. Ternyata salah. Tapi kalau Oktober 2021 jebol, atau minimal retest all time high beneran di Oktober 2021. Saya sampaikan tadi, berarti map-nya masih benar. Kenapa? Karena plus minus 1 hari is acceptable. Di dalam time cycle. Plus minus 1 bar itu acceptable. Oke, paham Bu Nanda ya? ATH-nya bisa jadi Oktober ini. Bisa jadi ya. Just a forecast. Oke, ada pertanyaan lain sebelum saya akhiri? Karena sekarang juga udah jam 10. Pak Juta mau tanya. Ya Pak. Saya lihat kan di UNTL ada 2 gap tuh. Pertama di 23.000. Habis itu kedua ada juga di 21.400. Apa sih Bu? Terus Pak, silakan Pak Jasad. Itu kalau misalnya kalau swing tawar di situ worth it nggak Pak? Nggak. Malah bahaya Pak, Bapak tawar di situ. Malah bahaya di gap ya? Bukan Pak, jadi gini Pak. UNTR ini, kalau ditarik garis birunya kan kayak gini nih. Cuman trendline panjangnya Pak ya, pakai jauh-jauh hari nih, dari 2018 loh ini Pak. Nah, kalau diambil yang kedua, ini saya ganti warnanya deh biar lebih kelihatan ya. Nah, kayak ginilah. Nah, kan berarti dia breakdown nih kan, warna merah ini kan, downtrendnya udah patah nih. Oke. Kalau dia turun lagi ke bawah garis merah ini Pak, turun lagi ke bawah garis merah, artinya apa Pak? False breakout kan, benar nggak? Benar. Kalau false breakout, apa hukum yang terjadi Pak? Secara teknikal, hukum yang terjadi dari false breakout adalah dia akan bergerak ke arah berlawanan dengan sangat cepat. Kalau United Tractor ini balik lagi ke garis merahnya, dia akan bergerak ke bawah dengan sangat cepat. Di mana demand area yang bisa nahan United Tractor? Itu di sini, Pak. Nih, area ini nih yang saya kasih garis-garis kecil itu nih. Jadi kalau Bapak nunggu di sini, Pak, di 23.000 ini akan dikejar terus sampai bawah, Pak. Bisa sampai 20.800. Itu satu. Terus yang kedua, ini kan benda lagi uptrend gila-gilaan. Walaupun koreksi yang acceptable itu di sini, Pak, di 25.000. Paham ya, Pak? Area demand sini. Nggak boleh dia lewat dari garis merahnya ini. Nggak boleh. Malah harus cut loss kita kalau di bawah garis merah itu. Begitu, kalau trading buy up. Paham, Pak? Paham, Pak. Makasih ya, Pak Juta. Sama-sama, Pak Jesse. Jadi saya minta tuh teman-teman, cobalah belajar TA pelan-pelan pelajar. Untung
Saya dan teman-teman admin selalu jawab. Kami kan selalu jawab toh, misal TA-nya salah, tarikannya salah, apa segala macam. Daripada kayak tadi tuh ribut-ribut nggak jelas di grup. Saya keep. Saya. Pak, Masih skalanya, banyak yang mau belajar. Pak maaf Pak, skalanya Apa? tuh pakai logaritmik atau pakai skala biasa gitu Pak? Biasa aja bukan? Saya nggak pernah aneh-aneh. Saya nggak pernah pakai log. Saya pakai biasa aja. Kecuali kalau saya lagi mau ngitung time, saya baru pakai skala khusus chart squared. Tetapi itu pun jarang saya pakai. Kenapa? Sejak ada indikator, hidup saya jadi jauh lebih mudah. Udah ada otomatis yang ngitungin time-nya. Makanya alhamdulillah kemarin di premium teman-teman selalu H-1 sebelum jalan kan. Beli BWPT 72, besoknya jalan 94. Beli BOS 90, besoknya jalan. Beli BIF 91, besoknya jalan. 91, 81 BIF. Beli CSIS 82, besoknya jalan. Selalu besoknya jalan. Alhamdulillah banget kalau kita pakai time. Beli Nah, bumi, kecuali Pak. kalau saya pakai Buka bumi, kelas lagi bumi kapan, tadi. Pak? Bumi Beli lebih gila bumi, lagi Pak. kan tadi. Dari 64. Iya, Satu lagi, Pak. H-1 kan. Kalau Gitu, pakai divergen time. itu ngelihatnya dari 1 jam atau 1 hari atau gimana ya Pak bagusnya? Kalau divergen itu Bu, itu berlaku di semua time frame. Dari 5 menit, 15 menit, 1 jam, 4 jam, hourly, daily, weekly, berlaku semua. Dan semakin besar time frame-nya semakin kuat ya. Dan target harganya itu makin jauh dia. Paham Bu? Berlaku semua. Pak. Jadi kalau dia ada divergen di time frame kecil, anggap di 10 menit, ya paling koreksinya ke area-area di 10 menitnya itu, area-area demand supply di 10 menitan dekat. Tapi kalau divergen weekly misalnya, hati-hati. Berbaliknya jauh banget. Hati-hati. Ya, paham ya? Oke, silakan yang lain. Pak Juta. Pak Juta. Oh, ini ya, Cin. Cin, silakan. Bu Cin ya? Ya, Silakan. Pak, untuk WSBP, kalau saya lihat di weekly memang ada downtrend yang dari awal sahamnya sampai sekarang masih diikuti. Jadi apa saya baca di grup besar Bapak Juta ada bilang kalau construction ini akan beggar lagi seperti tahun lalu ya. Apakah ada harmonic pattern yang saya terlewat atau gimana ya Pak? Kan saya satu aja Bu. Saya nggak nemu loh ini downtrendnya di mana Bu, yang belum terpatahkan. Di weekly Pak, saya lihat ya Pak. Di weekly juga nggak ada. Di weekly jadi atas dari saya tariknya jauh Pak dari awal. Oh. Dari awal banget. Nah. Ya dari awal saya tarik. Jadi tahun kemarin waktu dia turun memang dia ketemu Pak di resist atasnya Pak. Oke. Jadi gini Bu. Ini gini. Ibu pasti belum ikut kelas khusus saya ya. Kemarin ya. Belum Pak. Betul. Itu kelasnya mahal banget Bu ilmunya. Serius teman-teman banyak banget yang testimonial bagus lah. Intinya saya di situ ajarin multiple time frame. How to read the chart before the breakout. Bagaimana kita lihat, oh benda ini mau breakout gitu. Atau oh ini mau breakdown ke bawah nih. Cup and handle-nya belum jadi, kita udah tahu pasti ngejar cup and handle. Kayak gini nih. Ini benar. Saya setuju sama pendapat Ibu yang bilang downtrend-nya ini belum turun. Kalau belum kelar. Tetapi kalau kita masuk ke multiple time frame, kita udah tahu, Bu. Kita sudah tahu ini bakal di breakout. Ini bakal di breakout. Jebol itu. Jebol ini downtrend. Tapi nggak langsung. Nggak langsung. Kenapa? Tren kecilnya itu udah patah nih. Nah, ini catat teman-teman ya, ini ilmu baru lah. Ini saya bagi sedikit yang di ilmu kelas khusus saya kemarin. Tren kecil itu ngikutin tren besar sampailah tren besar tersebut terpatahkan. Oke. Jika tidak terpatahkan, tren kecil itu akan ngikutin tren besarnya. Oke. Perubahan pada tren besar dapat deteksi pertama kali melalui perubahan pada tren kecilnya. Paham? Jadi gini, weekly-nya ini memang downtrend. Kasih warna yang lain deh weekly nih, warna hijau. Weekly-nya memang downtrend. Tetapi daily-nya downtrend-nya sudah patah. Dan di hourly
dan di hourly sudah uptrend. Otomatis uptrendnya hourly ini yang bisa jadi mungkin bentuknya nanti kayak begini ya. Jadilah bisa jadi saya bisa jadi salah, bisa jadi kayak gini misalnya yang hourly-nya uptrendnya gini. Otomatis di daily-nya juga. Di daily-nya akan terbentuk uptrend juga dan ujung-ujungnya di weekly-nya jebol nggak garis hijaunya, Bu? Suatu saat nanti. Jebol. That's what I call multiple time frame. Gimana caranya kita mendeteksi perubahan pertama itu dari time frame kecil. Jadi saya ajarin kemarin teman-teman ngapain harus cut loss nunggu low di daily. Kalau kita udah tahu low daily-nya bakal jebol, kalau low 5 menit, low 10 menit aja dia dijebol duluan. Jadi cut loss udah deket, kita bisa buy before breakout. Banyak kali teman-teman kemarin dapat buy before breakout, sebelum breakoutnya terjadi kita udah buy. INKP Tekim. INKP Tekim kemarin kita masuk di 7.050 di premium, terus di 7.425 saya suruh tambah lagi INKP. Puji Tuhan ya, di atas sampai 89. Dan bahkan tadi di 886 saya pun masih call untuk buy INKP. Kenapa? Waduh, saya clear dulu nih. Kenapa di situ pun saya masih call? Di sini apa? Head and shoulder dong. Shoulder. Head and shoulder targetnya di mana? Targetnya di sini nih, sekitar 10.000 lah, 9975, 10.000. Nah, di sini di 8.000 berapa nih? 87 di 87. Ketika dia turun sebentar, terus dia naik lagi jebol 87 ini. Otomatis dia membentuk pattern lagi, jebol pattern lagi. Ada yang pernah dengar pattern landing bottom? Gimana target landing bottom ini naik lagi? Di area sini. Area sini bertepatan juga sama resist dia sebelumnya. Jadi INKP ya nggak langsung ke sini ya, nggak langsung ke 11.200 nih nggak langsung, itu tegak lurus nggak. Pasti adalah koreksi naik turun. Baru di sini. Dan kalau dia nanti beneran ke sini nih, beneran diantar. Beneran diantar ke sini. Terus dia koreksi lagi nih. Itu terbentuk apa lagi di situ? Kapal handle targetnya di mana? Di sini. Sekitar 16.000, sekitar berapa nih ya, kita tarik aja nih. Ya, sekitar 16.000. Itulah indahnya gelombang tren. Itulah indahnya gelombang gerakan harga. Yang kecil ngikutin arah tren besar. Tetapi tren besar nih pertama kali berubah uptrendnya itu kelihatan dari tren kecilnya. Gitu bapak-bapak, ibu-ibu, paham ya? Terus ini ilmu kelas khusus loh. Bayar 800.000 loh kemarin teman-teman. Tapi cuannya nggak tahu udah balik berapa banyak. Banyak banget lah pasti baliknya. Dari live trade. Oke. Jadi sorry saya recap. Siapa? Berarti saya harus melihat dari time frame kecil untuk confirmation time frame besarnya ya Pak ya, dari yang paling kecil. Benar Ibu. Jadi kayak USBP ini Bu ya. Jadi kayak USBP ini Bu. Kita pakai daily. Pakai daily-nya kan udah sepakat ya Bu? Sepakat kan? Break kan? Trendnya daily itu sepakat ya, break ya. Nah, terus di konsolidasi kecil ini sepakat juga ya. Ini uptrend Bu ya. Karena higher low, higher high kan? Higher low, higher high kan? Uptrend juga kan walaupun uptrendnya tipis banget lah. Sepakat Bu? Iya Pak. Sekarang kalau si USBP bentuk lower low di time frame kecil, si USBP ini nekat turun sampai 161 kan lower low tuh, di sini ya 159. Iya. Lower low enggak ya? Lower low kan Bu? Kalau dia membentuk lower low
untuk tidak memicu orang-orang jual. Paham Bu ya? Oke. Saya pikir itu aja untuk malam ini. Jadi kesimpulannya nggak usah panik kalau besok indeks koreksi, kalau call itu masih hijau dikasih koreksi ambil sikat. Terus kalau properti sama konstruksi biarkanlah koreksi, memang udah waktunya mau koreksi. Ntar ambil lagi sekitar tanggal 6, tanggal 9. Insya Allah kalau konstruksi bisa diambil lagi tanggal 9 di hari Jumat. Terus perhatikan tetap di komoditi sama di sektor-sektor siklus. Siklus itu kayak retail trade tadi ya, ACE, MNC, PPF, MPPA, kawan-kawannya lah tuh MLPL. Dan jangan lupa saham-saham di sektor orange itu, MNCN, BMTR, SCMA, dan kawan-kawan tadi itu semuanya saham durhaka. Saham yang punya dunianya sendiri, yang peduli setan sama indeks koreksi, dia nanggung sendiri. Ya udah, tinggal pindah aja. Kan dana-dana bapak-bapak ibu nggak ada yang di atas 100 M tuh. Bisa keluar sehari aja kan. Simpel itu. Saya pikir itu aja atas perhatiannya, dan saya harap, saya berdoa semoga kita besok dikasih cuan melimpah lagi seperti beberapa hari